Bismillahirrahmanirrahim, sahabat sadar jiwa yang dirahmati Allah. Ada 3 jenis sikap seseorang ketika menghadapi sebuah ujian ataupun masalah hidup. 3 sikap itu tergantung level pola pikir ataupun mindset seseorang. Ada orang-orang yang ketika dapat masalah, mereka fokus pada masalah, sehingga yang terjadi adalah kebingungan, kegelisahan, ya, kemudian emosi, ya, nafsu amarah, lawamahnya menjadi ngombroworo kemana-mana, ya, dan seterusnya. Sehingga ketika mereka mencari solusi adalah solusi-solusi yang diputuskan dengan amarah, yang diputuskan dengan tergesa-gesa, sehingga itu akan menjadi masalah di kemudian hari, ya, bahkan menjadi lebih berat. Kemudian level yang kedua adalah orang-orang yang biasanya tingkat pendidikannya tinggi, ilmu pengetahuannya banyak, pengalamannya banyak. Ketika mendapatkan masalah, ujian, mereka fokus kepada solusi. Kenapa? Karena antara akal dengan kolbunya, dengan hatinya lebih dominan akalnya. Sehingga ketika mendapatkan masalah, yang dia lakukan adalah memeras segala daya upaya pikirannya untuk melahirkan solusi-solusi baru, ya, baik dengan cara berkaca pada pengalamannya, kemudian minta nasihat kanan kiri, mengikuti pelatihan dan lain sebagainya, segala upaya yang mengandalkan akal pikirannya. Orang-orang seperti ini biasanya mereka akan mendapatkan solusi yang jauh lebih keren daripada orang yang pertama tadi. Tetapi solusinya itu, sepengetahuan saya, rata-rata solusinya itu kelihatannya keren, berhasil di awal, tapi dalam jangka waktu tertentu akan timbul masalah, yang masalah itu kemudian menghancurkan nama baiknya, menghancurkan karirnya, ya, kemudian menjadikan dia lebih terpuruk hidupnya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena keputusannya didasarkan pada akalnya. Jelas secara tauhid ini menyalahi aturan yang mestinya dia memohon ilhamnya Allah, mengikuti keputusannya Allah, tapi yang diikuti adalah keputusan akal pikirannya. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang ketika mendapatkan masalah, mereka yang dicari adalah Allah. Artinya fokusnya adalah fokus mikirin Allah, ya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Nih, inilah orang-orang yang bertakwa. Bonusnya kemudian adalah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberikan rezeki dari berbagai arah yang tiada sangka. Kemudian lanjutnya ayat adalah wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Ya, barang siapa yang kemudian dia bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Sesungguhnya Allah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran surat At-Tolak ayat 2 sampai dengan 3. Dari ayat ini, sahabatku semuanya, kita mestinya berpikir bahwa ketika kita menghadapi sebuah ujian ataupun masalah, ya, ketika kita merasa bahwa kita ini punya Allah, kita merasa bahwa kita ini sebagai makhluk yang lemah, yang harus kita lakukan adalah fokus mikirin Allah. Itulah yang disebut dengan takwa. Takwa tidak hanya sekedar yakin, tidak sekedar percaya bahwa Allah itu Tuhan, bahwa Allah pasti menolong hambanya, bahwa setiap doa pasti Allah kabulkan. Tidak hanya seperti itu.
Di penjelasan saya sebelumnya, saya pernah menjelaskan bahwa tingkat keagamaan seseorang itu minimal ada 5 level ya. Yang pertama adalah orang muslim, orang Islam yang disebut dengan muslimin. Yang kedua orang iman, yaitu orang yang mukmin. Yang ketiga adalah orang yang takwa, disebut dengan muttaqin. Artinya kalimat takwa di sini adalah tingkatan ketiga. Dia tidak hanya Islam, tetapi dia iman, lebih daripada itu adalah takwa. Nah, kita sudah sering mendengar kalimat iman, kalimat takwa, tetapi seringkali kemudian kita tidak memahami apa saja tugas, pokok, fungsi bagi seorang yang berislam, bagi seorang yang beriman, ataupun bagi orang yang bertakwa, sehingga semua dipikul rata. Inilah kesalahan kita. Oleh sebab itu, jawaban dari pertanyaan tadi, 3 level sikap seseorang ketika punya masalah, mestinya yang harus kita lakukan sebagai hambanya Allah, sebagai seorang manusia yang lemah, yang fakir ilmu, yang merasa tidak bisa apa-apa, semestinya yang kita lakukan adalah takwa. Dalam hal takwa, yang harus dilakukan sebagai seorang yang muttaqin adalah menomorsatukan Allah dan menjadikan Allah satu-satunya. Itulah yang harus kita lakukan. Ketika seseorang sudah menjadikan Allah satu-satunya, satu-satunya tempat bersandar, satu-satunya tempat meminta petunjuk, satu-satunya tempat meminta pertolongan, satu-satunya tempat untuk mengabdi, maka kemudian dari situ kita menomorsatukan Allah. Artinya mendahulukan Allah lebih dulu daripada akal kita. Tawakal dulu, pasrah dulu kepada Allah sebelum kita memikirkan solusi. Ya, beribadah dulu, baru kita meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku beribadah dan hanya kepadamu pula aku meminta pertolongan. Nah, Allahnya dulu yang harus didahulukan. Sehingga ketika seseorang sudah Allahnya yang didahulukan, dinomorsatukan, maka kemudian orang tersebut akan diberikan petunjuk, isyarah, ilham oleh Allah untuk menjalankan solusi, jalan keluar yang Allah janjikan atas masalahnya. Dengan ilhamnya Allah, petunjuknya Allah, isyarahnya Allah, itulah yang kemudian ketika kita laksanakan, jalan keluar itu, solusi itu, ya, otomatis mendapatkan ridho, mendapatkan rahmat, mendapatkan maghfirah, mendapatkan fadlnya Allah, sehingga masalah kita akan tuntas sebagaimana yang Allah kehendaki. Kemudian bonusnya adalah Allah akan memberikan rezeki dari berbagai arah yang tiada disangka. Kemudian yang ketiga adalah Allah akan memberikan kecukupan atas segala kebutuhan kita dunia akhirat. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Barakallahu walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.